Halo teman-teman semuanya, jadi pada video terakhir di bab 5 ini saya akan membahas tentang assembly drawing. Tapi sebelum kita mulai ke assembly drawing, pastikan teman-teman di sini sudah punya file assembly-nya terlebih dahulu dan pastikan nanti di setiap komponennya itu sudah ada materialnya ya. Jadi sebenarnya bebas untuk materialnya apa saja, tapi pastikan di setiap komponennya sudah ada materialnya. Lalu yang kedua, pastikan nanti teman-teman sudah mempunyai explode view. Jadi kalau di sini untuk assembly saya sudah mempunyai explode view. Jadi pastikan kembali bahwa teman-teman sudah memiliki explode view atau dalam konfigurasinya ini, dalam assembly teman-teman itu sudah ada explode view. Karena nanti kita bisa memunculkan explode view dalam drawing assembly kita. Oke, jadi itu saja yang perlu dipastikan sebelum nantinya teman-teman akan memulai assembly drawing. Oke, sekarang kita akan menuju ke file drawingnya. Baik, sekarang kita sudah ada di file drawing baru. Di sini saya akan menggunakan A3. Saya klik OK. Dan di sini nanti saya akan buat ada 4 sheets dan masing-masing nanti kita akan tampilkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan browse dulu untuk file dari assembly saya. Saya open. Dan di sini teman-teman perlu mengecek kembali ketika teman-teman menggunakan model view untuk assembly, itu secara defaultnya adalah pandangan isometrik. Jadi kalau saya tambahkan, dia jadinya adalah isometrik seperti ini. Nah, jadi selalu cek kembali sebelum teman-teman menambahkan model view dari assembly teman-teman. Jadi di sini saya kebutuhannya adalah mau menambahkan 3 pandangan dari proyeksi Amerika untuk assembly saya. Jadi di sini saya akan tambahkan assembly, dan di sini saya akan pilih yang pandangan depan di bagian orientation ini. Saya pilih, lalu ini saya tambahkan ini pandangan depan, atas, samping, dan di sini untuk pandangan isometriknya. Oke, untuk skalanya saya ubah dulu karena ini terlalu kecil. Saya ubah ke 1:2 dan kita rapikan kembali kira-kira seperti ini. Oke, untuk yang isometriknya saya pindah ke sini dan saya buat berwarna sehingga jadinya modelnya seperti ini. Nah, biasanya kalau di drawing assembly itu kita akan tambahkan ukuran totalnya. Jadi berapa panjang kali lebar kali tinggi. Kita akan tambahkan menggunakan Smart Dimension. Misalkan yang lebar saya ambil dari sini, terus tinggi saya ambil dari sini ya. Karena kalau dari pandangan depan nanti otomatis dari center si lingkarannya ini. Jadi saya ambilnya dari samping, dari atas ke bawah, tingginya sekian, dan panjang saya ambil dari ujung ke ujung di sini. Oke, jadi untuk assembly saya di sini lebarnya 104, tingginya 212, dan untuk panjangnya adalah 139 mili. Baik, jadi tahap awal seperti ini dulu. Jadi satu sheet saya gunakan sebagai proyeksi dari Amerika, yaitu 3 pandangan lengkap. Di sini dilengkapi dengan isometriknya. Oke, kita akan buat sheet kedua. Jadi sheet kedua ini mau saya gunakan untuk kita menampilkan explode view dari assembly-nya. Jadi kita akan tambahkan model view lagi, dan saya akan tambahkan yang file assembly-nya ini. Dan pastikan di sini kita gunakan yang isometrik ya. Kalau untuk explode view, yang mau saya gunakan adalah isometrik. Dan untuk memunculkan explode view-nya, teman-teman bisa checklist yang di bagian sini. Show in explode or model backstate. Jadi saya checklist. Dan di sini nanti teman-teman bisa pilih konfigurasi dari explode view-nya. Nah, di sini karena saya cuma ada satu, jadi kita langsung pilih yang ini. Saya tambahkan di sini, saya klik, dan di sini modelnya sudah dalam keadaan explode. Dan di sini saya ubah untuk display style-nya yang berwarna, yang ini, dan untuk skalanya saya bikin 1:2. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya di sini yang perlu kita tambahkan namanya adalah balloon. Jadi saya ke annotation dan kita klik yang auto balloon aja. Kalau yang balloon ini secara manual kita klik ke setiap komponennya. Nah, untuk yang auto balloon itu kalau kita klik dia akan otomatis menambahkan ke semua komponen yang berbeda. Di sini totalnya saya ada 7 komponen.
Jadi ini adalah digunakan untuk kita memberikan penomoran komponen dari assembly kita. Ini biasa kita temui juga ketika kita membaca manual book dari sebuah produk. Pasti setiap dari komponen itu harus diberikan nomor. Dan di sini secara otomatis juga sudah ada eh, ini ya garis, di mana garis ini nantinya sebagai magnet atau magnetic line dari setiap balon kita ini. Ini kita klik OK dulu. Dan ketika kita mau mengedit kembali posisi dari setiap balonnya, kita bisa klik kiri ke balon. Yang pertama, kita bisa menempatkan si balonnya ini, mau di garis magnetiknya bisa, itu kalau misalkan mau lebih rapi ya. Tapi kalau misalkan mau ditaruh secara bebas, itu juga bisa. Misalkan di sini saya taruh di magnetic line-nya aja. Nah, kalau kita klik ke garisnya ini atau magnetic line, itu kita bisa panjangkan atau kita pendekkan. Atau bahkan mau kita bikin bersudut, itu juga bisa. Misalkan di sini saya mau buat secara garis lurus vertikal gini aja, tapi saya dekatkan ke sini misalkan, lalu saya tarik ke atas, seperti ini. Dan ini juga saya tarik ke atas, kira-kira jadinya nanti seperti ini. Nah, kalau misalkan penempatan ujung panah dari balonnya ini mau teman-teman ubah, itu juga bisa. Kita harus klik dulu ke balon yang mau kita ubah ujungnya. Di sini ada titik biru, atau di sini ada kotak biru ya. Teman-teman bisa klik kiri dan tahan, dan bisa digeser, dan teman-teman bisa pilih ya, mau diarahkan ke sebuah permukaan atau ke sebuah sisi atau edge. Kalau kita arahkannya ke sebuah sisi atau edge, maka nanti ujungnya jadi anak panah seperti ini. Tapi kalau kita arahkannya ke permukaan, maka nanti ujungnya menjadi dot seperti ini ya. Dan itu teman-teman nanti bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya misalkan ke setiap sisi aja ya. Lalu yang ini saya ubah ke sini misalkan. Lalu yang ini saya ubah misalkan ke bagian atas ini. Yang ini sudah tetap gitu aja. Yang ini misalkan ke ujung sini aja biar lebih kelihatan panahnya. Ini misalkan saya panjangkan aja. Jadi biar yang nomor 1 ini bisa saya tempatkan di garis magnetiknya ini. Oke, nomor 7 saya kasih sini, nomor 4 saya geser ke atas, nomor 2 saya kasih di sini, dan nomor 6 misalkan ada di sini. Oke, jadi lebih rapi aja untuk peletakannya. Lalu yang nomor 5 ini saya ubah aja ke ujung sini. Nah, untuk nomor 5 misalkan mau saya taruh bebas di sekitar sini. Dan untuk yang nomor 3 misalkan saya tempatkan di sini aja. Ini kalau misalkan tidak kita gunakan bisa kita hapus ya. Oke, jadi ini untuk balonnya teman-teman. Dan berikutnya kita akan tambahkan bill of material. Bill of material kita bisa klik tables di sini. Lalu kita klik yang bill of material. Nah, kita mau generate bill of materialnya, itu kita harus memilih modelnya terlebih dahulu atau drawing view-nya. Nah, saya langsung pilih drawing view saya yang assembly ini, saya klik. Dan di sini sebenarnya ada beberapa template atau kita juga bisa custom template sebenarnya untuk bill of materialnya, tapi kita akan gunakan yang standarnya aja. Oke, setelah itu kita klik yang centang ini, dan di sini akan tergenerate ada bill of material. Oke, kita klik, kita tempatkan di sini. Nah, jadi bill of material itu adalah sebuah tabel yang berisikan informasi tentang model yang sedang kita buat ini. Dan di sini untuk item number-nya pun juga sudah sinkron ya, atau terintegrasi dengan auto balloon-nya tadi. Nomor 1 adalah base, nomor 2 itu adalah frame, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk bill of materialnya itu masih bisa kita edit kembali. Jadi yang pertama, di sini kita bisa klik ke bagian kolomnya ya. Jadi di sini sampai kursor kita itu simbolnya panah ke bawah seperti ini. Misalkan yang quantity ini atau QTY itu mau saya geser ke sebelahnya item number sini. Nah, ini kita klik ke bagian kolom D, kita klik kiri, kita geser. Nah, jadi masih bisa kita atur kembali untuk posisi dari kolomnya. Sehingga
Untuk yang kolom quantity itu ada di sebelah item number. Dan kita juga bisa menambah ini ya, menambah kolom. Jadi caranya adalah dengan kita klik kanan di bagian kolom sini. Jadi diusahakan kursornya sampai panah ke bawah seperti ini dulu. Kita klik kanan, terus kita insert. Nah, ini bisa ke arah kanan atau ke arah kiri dari kolom yang kita klik kanan tadi. Kalau saya mau ke arah kanan ya, berarti kita pilih yang column right. Nah, di sini kita tentukan dulu, kita mau memberikan properties apa di bagian kolom yang baru ini. Di sini sebenarnya banyak sekali untuk macamnya, tapi yang nge-link ke setiap properties dari setiap komponennya ini, itu biasanya ada di bagian custom property. Nah, kita bisa pilih property apa yang mau ditambahkan itu di sebelah sini. Sebenarnya di sini ada banyak ya, ada check by, ada create by, dan lain-lain. Nah, misalkan saya di sini mau menambahkan yang ini ya, berat atau weight. Nah, jadi teman-teman harus memasukkan material setiap komponen dulu agar nanti yang bagian weight ini bisa muncul untuk angkanya. Nah, ini adalah weight yang ada setiap komponennya. Kita bisa arahkan ke garis dari setiap kolomnya ini untuk kita atur lebar dari kolomnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, yang bagian kolom part number sama yang description, ini kan isinya itu sama. Jadi yang di bagian description itu mau saya ubah ke kolom material. Jadi caranya adalah kita bisa klik ke bagian yang di sini, dan kita bisa klik yang ke bagian sini. Kolom property. Kita klik, dan di sini kita bisa ganti sesuai dengan yang tersedia. Misalkan saya pilih yang material di sini. Nah, materialnya ini itu sudah nge-link dengan yang ada di file komponennya. Jadi di sini sudah ada material, kalau yang base itu gray cast iron, terus ada AC 1020, brush, dan lain-lain. Nah, di sini kalau misalkan tidak keluar eh, untuk informasinya, berarti kita harus cek kembali setiap properties yang ada di setiap komponen. Jadi ini semuanya nge-link dari informasi yang ada di setiap komponennya ini. Gitu. Nah, di sini kita juga bisa atur kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang align center, left, atau yang right ya. Misalkan yang bagian part ini mau saya ganti jadi yang center. Nah, jadinya adalah seperti ini. Begitu. Lalu di sini kita bisa atur, misalkan saya mau letakkan di bagian atas ini ya. Oke, saya letakkan di atas ini. Saya geser ke kanan sedikit. Oke, jadinya seperti ini. Nah, untuk sheet 2 sudah selesai untuk yang bagian explode view. Jadi kita sudah bisa memasukkan explode view dari assembly kita. Lalu juga sudah bisa masukkan balon menggunakan yang auto balon tadi. Dan sudah bisa memasukkan dan juga mengedit untuk bill of material yang kita buat sendiri tadi. Oke, jadi saya akan tambahkan dua sheet lagi. Ada sheet 3 dan sheet 4. Nah, sheet 3 ini saya gunakan untuk saya menambahkan salah satu part, misalkan saya bikin part base. Nah, ini sudah dari depan ya. Jadi ini panel depan, atas, samping, sama isometriknya. Oke, seperti ini. Terus yang sheet 4, saya tambahkan lagi komponen yang lainnya, misalkan frame. Oke, sudah panel depan, ini depan, atas, samping, sama isometriknya. Isometriknya saya buat berwarna. Oke, jadi di sini kita sudah punya 4 sheet ya. Jadi sheet pertama itu adalah proyeksi Amerika dari assembly-nya. Terus yang sheet kedua adalah explode view beserta juga dengan bill of materialnya. Sheet 3 itu adalah gambar dari salah satu komponen, dan sebenarnya nanti ini bisa dilengkapi juga dengan dimensi ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan sheet 4 itu adalah frame-nya. Nah, kita bisa tambahkan sheet sampai kita itu bisa membuat semua drawing dari komponen-komponen yang ada di assembly-nya ini. Jadi satu file dari drawing yang ada di SolidWorks itu bisa kita gunakan untuk drawing dari assembly-nya plus juga dengan drawing dari setiap komponennya.
Nah, jadi seperti itu, bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan file drawing assembly sama komponennya mau terpisah pun, itu juga bisa-bisa saja. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi itu yang bisa saya jelaskan dan yang terakhir itu adalah kita ekspor dari semua sheet ini ke dalam file PDF ya, untuk bisa kita share ke teman-teman atau mungkin rekan yang tidak bisa mengakses SolidWorks ini. Caranya adalah kita klik yang print ada di sini. Kita klik print dan di sini kita pilih yang Microsoft Print to PDF ya. Print PDF di sini. Terus kita ke page setup. Ini biarkan settingannya seperti ini saja. Terus di sini kita pilih yang scale to fit. Nah, jadi tentukan nanti untuk ukuran kertas yang kita pakai itu sesuai dengan printer yang kita punya. Misalkan kita pakainya adalah A4. Nah, padahal ini kan ukurannya adalah A3 ya. Nah, jadi kita harus pilih yang scale to fit biar nanti gambar yang ada di A3 ini bisa kita apa ya, paskan nanti di kertas yang kita pakai. Nah, ini saya checklist untuk high quality, lalu yang scale draft edges, lalu yang drawing color-nya tentu butuh ya. Jadi kita pilih yang automatic dan orientasinya karena tadi sheet 1 sampai sheet 4 adalah landscape. Makanya saya di sini pilihnya orientasinya yang landscape. Oke, saya klik OK. Terus kita di sini untuk yang header tidak usah, line thickness juga tidak usah, margin juga ikut dari settingannya aja. Nah, di sini kita pilih yang print range-nya. Jadi, yang mau teman-teman print itu bisa dipilih. Misalkan cuma mau satu sheet, berarti pilih yang current sheet. Kalau misalkan mau dalam range tertentu, bisa pilih yang sheet sini. Atau misalkan mau semuanya, pilih yang all sheets. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa pilih preview dulu. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Jadi ini adalah halaman pertama. Kita bisa klik next page untuk lihat berikutnya. Ini halaman 2. Ini halaman 3 dan ini adalah halaman terakhir. Oke, jadi untuk kembali lagi ke settingan tadi, kita pilih yang print di sini. Nah, kalau misalkan previewnya sudah selesai, maka kita di sini bisa klik OK ya. Klik OK. Dan misalkan di sini saya kasih nama drawing assembly misalkan. Saya save di download, kita save. Oke, kita tunggu sebentar dan setelah ini akan muncul dari hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari yang setelah saya ekspor ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini halaman pertama, terus ini halaman kedua, ini halaman ketiga, dan ini halaman keempat. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini, dan semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik, jadi itu saja. Kalau begitu, cukup sekian, dan terima kasih.